Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Tuan Guru kita Bapak Haji Fani, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wal hadirat yang hadir pada malam ini yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita bersama. Yang mana dengan rahmat dan kurnia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam kini kembali kita berkumpul dalam rangka melakukan ibadah, melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat berjamaah, berzikir bersama, berdoa dan tahlil, ditambah dengan majlis taklim. Luar biasa ibadah kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amal saleh dan memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, ada 3 yang harus kita perhatikan sebagai amaliyah kita, sebagai amalan kita setiap saat, setiap hari dan sepanjang masa. Apa yang 3 perkara? Yang pertama, jaga salat dengan betul. Yang kedua, banyakkan zikir. Dan yang ketiga, perbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Salat kita lakukan, zikir kita banyakkan, dan doa kita perbanyak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku 3 yang luar biasa Bapak Ibu, yang harus kita lakukan dengan betul, kita jago dan kita pelihara. Kita tinjau satu persatu. Yang pertama, salat. Memang dikatakan Nabi jago salat, hafizu ala salawati, peliharalah salat yang 5 waktu, dipelihara elok-elok Bapak Ibu. Baca peliharanya, yang pertama pelihara waktunya, ndak usah terlambat. Sebab Nabi katakan amal yang paling afdal diantaranya as-salatu ala waqtiha, sembahyang tepat pada waktunya. Masuk sembahyang, masuk waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang. Nggak usah tunggu-tunggu.
Itu amal yang paling afdal. Jago pelihara waktunya. Yang kedua, Bapak Ibu, pelihara pelaksanaannya. Ya, caranya kita melaksanakan salat. Jago uduknya elo-elo, jago sumayangnya elo-elo, jago bacaannya elo-elo. Kita fahami seharusnya apapun yang kita baca, walaupun kalau kita tidak paham tidak membatalkan terhadap salat, tapi paham lebih baik untuk menkhusukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjago namanya. Kita jago elo-elo. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, apapun amal yang kita lakukan dalam hidup kita, tergantung ke sumayang sadun. Ya, kita melakukan zikir, kita melakukan tahlil, kita berzakat, kita bersedekah, melakukan ibadah haji, umrah, kita puasa Ramadan, seluruhnya amal itu tergantung pada salat. Salat yang menentukan diterima atau tidak diterimanya amalan-amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Atau maka Allah katakan, hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salatmu yang 5 waktu. Dan pelihara dengan begitu luar biasa as-salatul wusta, sembahyang asyar. Salat wusta, sembahyang asyar. Nah, lalu Allah katakan, berdirilah menghadap kepada Allah dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan penuh perhatian. Bukan kita main-main melakukan salat, tapi dengan penuh perhatian dan pengertian sehingga meresap ke jiwa kita, Bapak Ibu. Nah, itu yang diperintahkan kepada kita umat Islam. Jadi kini kok ada suatu ajaran yang timbul, aliran sesat, Bapak Ibu. Apa alirannya? Yang penting zikir saja. Zikir karena Allah. Zikir karena Allah. Sumayang tidak perlu. Ruku sujud tidak perlu. Itu tidak batul. Ya, itu tidak batul. Sebab kalau kita berpedoman kepada sunnah, Bapak Ibu, tentulah lebih takwa Nabi daripada awak. Tentulah lebih alim Rasulullah daripada kita. Tentulah lebih dalam kajinya Nabi perbawa. Beliau lebih dekat kepada Allah, lebih kuat keimanannya. Tapi Nabi tetap sembahyang. Sembahyang 5 waktu tidak tinggal. Sembahyang sunat luar biasa. Segala macam lakukan. Sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat malam. Ya. Kini kau tiba awak. Mengenai Allah perlunya. Sembahyang tu, itu tak perlu. Itulah jalih salah. Maka Allah mengatakan, pelihara salatmu. Salat yang 5 waktu. Ya. Kemudian pelihara sembahyang asyar. Kau diistimewakan asyar tu Bapak Ibu. Asyar kau payah mengerajukannya. Kalau orang sedang bekerja di sawah, di ladang, di kadai, ya. Kalau di kadai sembahyang dulu kok kadai ditutui kan. Kalau ditutui dulu capek amela. Nah, akhirnya abis kosel sembahyang asyar. Ya, 5:30 kau tutui, baru sembahyang asyar. Rupanya ditutui 5:30 tuh Bapak Ibu. Habis menutui kadai itu jam 6. Tidak jadi sembahyang asyar lah. Sembahyang maghrib lah masuk. Baik itulah orang kerja di ladang, di kebun, di sawah. Kerajo sedang tanggung tinggal. Kalau disudahkan tinggal asyar. Ya. Kalau asyar dulu malah masuk kembali. Akhirnya apa? Tinggal sembahyang asyar. Kok Allah katakan pelihara sembahyang asyar dengan baik. Waktunya sangat sulit. Ya, waktunya sangat pendek. Mulai dari 2 kali lipat bayang-bayang sampai terbenam matahari. Cuman itu waktu asyar. Terbenam matahari, masuklah waktu maghrib. Jago elok. Kalau Allah katakan jago elok, kita jago elok. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, itulah kewajiban yang Allah pikulkan kepada kita. Tapi kita berpedoman kepada Nabi.
kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada ulama-ulama besar yang ilmunya tinggi, yang memahami Al-Quran, yang memahami sunnah Rasulullah, yang memahami hukum-hukum Allah, berpedoman awaknya. Ya, tengok Nabi semayangnya banyak, tengok sahabat-sahabat semayangnya banyak, dijago sedemikian rupa. Para tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama, mereka itu jadikan sembayang jadi kebutuhan hidup mereka. Ya, sehingga kuai agamanya Pak Ibu. Siapa lagi yang akan kita ikut kalau bukan orang-orang yang seperti itu? Kalau kita ingin selamat nanti di akhirat. Jadi kalau ingin selamat di akhirat, lalu siapa yang akan kita ikut? Jawabnya Rasul, para sahabat. Ya, kemudian orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu yang akan kita ikut. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat sayang pada salat dan menjaga sembahyang. Maka kita kini harus jaga lo sembahyang lo elok. Ibu-ibu, dalam Quran Allah katakan, apa nak kata Allah? Wa aqimis salah li dzikri. Dirikan olehmu salat untuk ingat kepadaku, untuk mengingat aku, nak kata Allah. Jadi rupanya sembahyang itu harus zikir. Sepanjang kita salat, hati kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh terlepas daripada mengingat Tuhan. Ya. Tapi ada saja yang mengganggunya. Yang mengganggunya adalah setan, hawa nafsu kita yang terdapat dalam hidup kita, diganggu awak. Di hawa nafsu, di iblis, di setan tadi Pak Ibu. Lalu kita lupa ke Allah waktu semayang. Takbir Allahu Akbar, tekanan Tuhan. Ya, mulai saja baca Allahu Akbar kabira. Itu pengenal melayang tuh. Kama melayangnya? Takana anak, takana rumah, takana nasi. Ya, takana galeh, takana sawit, takana kabun, takana kawan, melayang. Nah, kepanjang melayang. Itulah tugas kita lu semayang. Orang salat itu sibuk. Orang yang sedang salat sibuk mana? Sibuk mengana Allah. Kok menyampang terjadi hal yang seperti itu, maka harus kita lakukan, kembalikan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan Pak Ibu, yang paling mudah untuk mengembalikan ingatan kepada Allah adalah dengan mengembalikan yang kita ingat itu adalah kepunyaan Allah. Contohnya Bu, takana anak, kembalikan kepada Allah. Anak itu pemberian Allah. Takana yang kekayaan harta benda, kembalikan kepada Allah. Itu semua milik Allah. Jadi takana ada sesuatu, kembalikan kepada Allah. Ingatan kita kembali mengingat Allah. Itu tugas kita dalam melakukan salat. Lebih baik seperti itu, tidak? Tentulah lain, tidak? Sebab orang-orang yang biasa zikir, yang biasa mengingat Allah Ta'ala, harus dilakukan seperti itu. Karena sembahyang itu zikir. Ya. Wa aqimis salat li zikri. Dirikanlah salat untuk zikir kepadaku, kata Allah. Untuk supaya kamu ingat kepadaku. Nah, tapi kalau kebetulan sembahyang itu yang tekanan dari awak adalah pekerjaan-pekerjaan awak, duniawi awak, kesenangan-kesenangan awak, itu tidak mengingat Allah namanya. Sedangkan Allah katakan, sembahyanglah kamu untuk mengingat aku. Kita ingat ladang awak, kabun awak, kepiang kita, harta kekayaan, pekerjaan awak, itu tidak mengingat Allah namanya. Kita menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh ingat inyobo, kita ingat yang lain. Itu namanya menyalahi perintah Allah. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, makanya Nabi mengatakan begitu pentingnya kita melakukan sembahyang. Ya, baik sembahyang itu sembahyang wajib atau sembahyang sunat yang kita lakukan yang dapat membersihkan diri kita. An kata Nabi, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha sairu amali
wa in fasadat fasada sairu amali. Aku nak kecil lagi. Rasulullah bersabda, yang pertama yang paling awal Allah tanyakan kepada seorang hamba nanti di hari kiamat adalah ibadah salatnya. Lalu ditanya yang lain lah Pak Ibu. Lalu ditanya puasa, lalu ditanya zakat, lalu ditanya umrah, lalu ditanya. Yang pertama Allah tanya ibadah salatnya. Nah, tengok. Ba'ala di Tuhan menanyo. Ya, siapa nama si fulan? Apa agama Islam? Lai semayang dulu. Nah, yang pertama jawabnya indah ya Allah. Ada yang jawab lai Allah sekali seminggu. Sembahyang Jumatnya. Kalau bagi laki-laki. Ya. Kemudian ibu-ibu mengatakan lai Allah 2 kali setahun nang kecep pidusi. Sembahyang rayo, Aidil Adha, Aidil Fitri. Apa ndak malu aku tunjuk seperti itu Pak Ibu? Aku wajibkan kepadamu 5 kali kata Allah. Tapi engkau lakukan 2 kali setahun. Aku wajibkan kepadamu 5 kali sehari. Engkau lakukan sekali seminggu. Itu ndak batu menyalahi perintah dan ketentuan Allah. Nah, itu ingat itu Pak Ibu. Tolong ajarkan ke anak awak, ajarkan ke cucu awak ibu. Bagi yang lah punya cucu, katakan ke menantu awak, katakan ke anak buah awak, sembahyang tu wajib. Kalian tinggal di rumahku harus sembahyang. Jangan sampai dalam rumahku ada orang yang tidak sembahyang tinggal sekolah. Anda bawa awak ngecek betul Pak Ibu. Ya. Tak elok orang tinggal di rumah ke orang tak sembahyang. Kalian harus sembahyang. Katakan ke anggota awak seperti itu. Apa kayaknya itu anak, apa kayaknya itu menantu, apa kayaknya itu cucu, apa salahnya kita mengecek seperti itu untuk kebaikan mereka, bukan untuk kebaikan awak. Ya. Anak kecek Nabi, sembahyang kau kecek Nabi. Fa in salahat salaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Ya. Apabila rosak salat, rosak amal yang sadonya. Diterima sembahyang, diterima ibadah lain sadonya. Ditolak ibadah sembahyang, ditolak pula dulu ibadah yang lain sadonya. Bapak Ibu. Ya, balau kami mainin sembahyang. Kini ke Bapak Ibu, banyak aliran-aliran baru yang timbul. Ya, di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Banyak aliran-aliran baru yang timbul yang mengatakan bahasanya itu adalah Islam. Tapi amalannya tidak serupa dengan amalan Islam yang kita kenal selama ini. Mereka itu mentiadakan salat. Ya, mentiadakan puasa. Ada yang mentiadakan ibadah haji ke Makkah. Ya, cukup di Indonesia ibadah haji je. Ya. Tidak perlu ke Makkah. Ada aliran seperti itu kini yang sangat menyesatkan, maka kita harus berhati-hati. Itu gunanya kita dengar pengajian, mandangakan guru-guru kita, mandangakan buya-buya kita, mandangakan ustad-ustad kita. Tapi kalau kita landa aduh mandanga, maka alamatlah kita akan bisa terbawa-bawa dengan arus aliran-aliran seperti itu. Awas Bapak Ibu. Jadi sayanglah ke agama awak, sayanglah ke amalan awak yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan agamaku menyelamatkan dunia akhirat sesuai dengan yang diajarkan Allah doanya dalam Al-Quran. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, sudah sembahyang awak berdoa. Kok doa kok? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita doa. Ya. Berikan ya Tuhan kami kepada kami keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, jadi bukan saja untuk akhirat keselamatan dengan menganut agama, tapi dunia akhirat diajarkan oleh Allah seperti itu. Nah, jadi kita pegang, kita cintai, kita amalkan, kita ilmui, ya. Jadi kita beramal dengan ilmu, Pak Ibu, sembahyang dengan ilmu,
Wudu dengan ilmu, istinja dengan ilmu, ya. Ruku sujud dengan ilmu. Ini ada batas-batasnya tuh, ada had-hadnya. Ruku sampai di mana, sujud sampai di mana, kan itu. Kita pelajari dengan betul bacaan-bacaannya. Nah, karena kita sangat cinta kepada amal kita, kepada ibadah kita yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Itu salat. Yang kedua, Bapak Ibu. Ini 3 gajinya. Yang kedua, zikir. Kalau salat itu merupakan zikir, tapi ada zikir terkhusus yang namanya zikir, ya. Mungkin zikirnya zikir tahlil, seperti yang kita baca tadi, yang kita zikirkan tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir tahlil. Atau mungkin zikirnya zikir tahmid, tasbih atau takbir, seperti yang kita baca sudah semayang tadi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 33 kali, ya. Itu zikir. Atau zikir asmaullah, zikir dengan menyebut nama-nama Allah, ya. Mungkin ismu zat sebenarnya apa baca? Nama zat Tuhan tu namanya Allah, 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 Allah. Boleh? Ya, atau ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, boleh? Atau ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, boleh? Ya. Kan begitu Bapak Ibu. Kita zikir menyebut nama Allah dan mengingat Allah. Kenapa kita harus berzikir pula? Ada perintahnya. Oh, banyak perintahnya. Perintah zikir itu sangat banyak dalam Al-Quran, ya. Di antaranya Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sebut olehmu nama Allah dengan sebutan yang banyak, dan bertasbihlah engkau kepada Allah di waktu pagi dan petang. Pagi bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Petang bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Menurut orang Arab Bapak Ibu, ya, kalaulah dibaca bukrata wa asila, pagi dan petang, itulah termasuk tengah hari dalamnya. Lah termasuk sore, lah termasuk malam, lah termasuk sanjo, lah termasuk pagi. Artinya apa? Dalam segala waktu, dalam segala keadaan, hendaklah kita berzikir kepada Allah. Baik itu bana, perintahnya zikir Bapak. Ya, baik itu perintahnya zikir tuh, yang dianjurkan kepada kita, yang disuruh kepada kita, yang menyuruhnya Allah dan Rasul. Nah, maka kita perbanyak zikir. Tengoklah ulama-ulama kita mengajarkan, meninggalkan pusaka ke awak, meninggalkan ilmu ke awak. Sudah semayang mereka berzikir, kalalo mereka berzikir, jago lalo mereka berzikir, waktu senggang mereka berzikir. Itu contoh dakwah. Membiak contoh kena sudah, membiak tua kena manang, ya. Jangan ambil tua kena indak manang, ambil tua kena manang. Jangan mencontoh kepada yang belum sudah, tapi contohlah yang ala sudah, yang dipeliikkan ke awak, yang nampak dapat dicontoh, diteladani. Ya, fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaranlah olehmu, wahai orang-orang yang punya akal, yang punya pemikiran yang waras. Dipersilakan untuk dijadikan tamsil, dijadikan pelajaran. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, Nabi dulu pernah menangisnya. Apa yang ditangisnya? Inyo sangat khawatir kalau nanti di akhir zaman umatnya membaca ayat zikir tapi mereka tidak berzikir. Menangis Nabi. Takut Nabi ke Tuhan.
Takutnya kalau sekiranya umatnya di akhir zaman membaca ayat tentang zikir tapi mereka tidak berzikir. Apa ayatnya Pak Ibu? Itulah surat Ali Imran ayat 90 dan 91. Ya, sejarahnya Pak Ibu, pada suatu pagi Nabi lambe datang ke masjid untuk sembahyang subuh menjadi imam. Sedangkan biasanya setiap pagi Nabi datang duluan dan sembahyang subuh beliau jadi imam. Sekali lah sudah orang azan, lah sudah orang sembahyang sunnah, Nabi tidak muncul ke masjid. Ya, disuruh orang Bilal melihat Nabi ke rumahnya. Bilal datang ke rumah Nabi, tengok Nabi sedang bertafakur duduk. Mana nih? Ya, jangguitnya basah dia mato, matonya merah dia menangis. Haribanya basah dia mata. Bertanya Bilal, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Itu tanya Bilal, Bapak Ibu. An kecek Nabi, wahai Bilal, aku menangis karena barusan ayat Al-Quran turun kepadaku diantar oleh Jibril. Ayat pun kecek Nabi luar biasa. Apa ayatnya? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi silih berganti antara siang dengan malam sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Itu cie dah. Jadi bumi langit kau tanda kebesaran Allah, kau bagi orang berakal. Siapa orang yang berakal? Awak. Ya. Maka bumi langit kau siang malam itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kita. Karena kita orang yang berakal. Yang kedua, siapa orang yang berakal? Akunya. Kau yang jadikan Nabi menangis Pak Ibu. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu ayatnya. Apa nak kata Allah? Orang yang punya akal itu ialah orang-orang yang ingat Allah, yang dia itu ingat Allah, yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik waktu duduk, waktu berdiri atau waktu duduk, bahkan waktu berbaring sekalipun. Waktu berdiri, waktu duduk, waktu tidur, mengana Allah, itu orang yang berakal. Lah sudah di kanannya Allah Pak Ibu apa boleh? Wa yatafakkarun, mereka bertafakur. Bertafakur itu arti berfikir. Apa yang difikirkan? Fi khalqis samawati wal ard, tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu Quran kan? Ya. Kalau awaklah memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, ya, timbullah dalam hati kita perkataan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, engkau jadikan semuanya ini tidak ada yang batil. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Nah, itu ayat yang turun. Anak kecil Nabi ke Bilal, Bilal, inilah ayat yang turun kepadaku barusan saja. Aku sangat takut kecil Nabi. Andaikan umatku di akhir zaman membaca ayat ini tapi dia tidak mengamalkan isinya. Paham Bu? Lah saja jalihnya dikatakan oleh Allah, orang berakal itu berzikir. Awak nak mau zikir? Aku ditanyakan Nabi. Ya, terus menangis Nabi-nya. Ambo takut kecil Nabi. Umatmu di akhir zaman sebab Nabi sayang banget ke awak Pak Ibu. Cuma awak yang kurang sayang dinyonya. Kalau yang Nabi itu sangat sayang ke awak umatnya. Sehingga tak pikirnya itu menangisnya. Basah jangguit dia ia matu, basah hariban dia matu, bangkak matu dia menangis. Ya, apa ditanya? Dibaconya ayat ko beko di umat ambo tapi nya tak mengerti. Lalu nya tak amalkan isinya. Allah anjurkan berzikir, mereka tidak berzikir. Allah anjurkan lihat alam semesta ciptaan Allah, mereka tidak lihat, tidak pandang, ya, dan tidak mengetahui
bahwa duniaku adalah tanduk kebesaran Allah. Iko yang ditakutkan oleh Nabi. Akhirnya kecek Nabi, kalau itu yang terjadi di akhirat nanti mereka akan tersiksa. Jadi dek sayang Nabi je ke awak pak ni. Nyonya mau awak tersiksa. Nabi itu tak mau umatnya diazab. Kan terkenal dalam riwayat waktu beliau akan meninggal, ya, kan dicabut nyawanya. Awak ini persoalkannya, indah dirinya doh, boleh masuk surga mudah. Awak ini persoalkannya. Apakah hadiah Allah wahai Israel kepada umatku harus engkau beritahukan kepadaku sebelum nyawaku dicabut? Ya. Apa nak kecil Jibril? Allah ampunkan dosa umat engkau setahun sebelum mereka meninggal. Lamu bana tu cik setahun. Umat ambo gemar be dosa. Aku sayang Nabi kawak pak dia. Nang kecil malaikat Israel, Allah ampunkan dosa umat engkau sebulan sebelum dia meninggal. Sebulan tu lama Israel. Ya. An kecil Israel, Allah ampunkan dosa umat engkau seminggu sebelum dia meninggal. Ya, kalau dia bertobat kepada Allah. Seminggu tu lama bana. Lama ile dipertahankan awak Nabi Pak Ibu. Anak kecil Israel, Allah ampunkan dosa umat engkau 1 hari sebelum dia meninggal. Kalau dia bertobat kepada Allah. Sehari itu lama Israel. Kau Nabi Pak Ibu. Barangkali orang tua awak sendiri tidak bisa mempertahankan awak seperti itu. Tapi Nabi mempertahankan awak, ya, supaya diterima tobat kita. Sayang ke awak Pak. Nah, akhirnya apa kita Jibril? Allah terima tobatnya sajam sebelumnya meninggal. Kalau dia tobat ke Allah, astagfirullahaladzim, sajam kematian. Astagfirullahaladzim, manang yubana tobat kena ya Allah ampun kudu semua. Matilah. Diterima oleh Allah tobat sajam kemati. Sajam tu lamun kecil Nabi. Tolong mintakan kepada Allah Taala lebih daripada itu. Akhirnya apa? Sabalun sampai rohnya sadate ke bawah, korok, ya. Bertobatnya ke Allah, Allah terima tobat ini. Nah, pikir-pikir awak Pak Ibu. Apa-apa ibu-ibu masih diterima Allah tobat awak kalau kita bertobat ke Tuhan di waktu sebelum nyawa kita lewat dekat kerongkongan gua. Tapi pertanyaannya kini, mungkin kau tobat begitu itu? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Mungkin kau tobat begitu? Tidak mungkin. Sajam kemati tidak mungkin. Seminggu kemati wallahu alam. Makanya tobat dari kini. Tidak tunggu-tunggu waktu. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan Pak Ibu, jangan kau tunggu waktunya. Yang pertama, belajar membaca Al-Quran. Ya. Yang kedua, bertobat kepada Allah. Yang ketiga, mengawinkan anak perempuan yang sudah dapat jodoh. Jangan tunggu-tunggu. Bayo. Ya, bertobat jangan tunggu-tunggu. Oh, ambo bisuanya. Ambo tahun depannya. Lagi dijamin awak tidak mati sebelum itu. Ya, Bapak Ibu, belajar Al-Quran ya tunggu nanti selalu belajar. Oh, nak jadi. Ya, baik dulu mengawinkan anak gadis. Awak ada anak gadis lepek jodoh. Kau misalnya ketek roh. Inyo merasa kadang awak menyebutnya ketek. Ya, jangan tunggu-tunggu. Kan itu Bapak Ibu. Yang kaji kita apa ya, tobat jangan tunggu-tunggu Bu. Bertobatlah dengan segera kepada Allah. Ya, banyakkanlah zikir. Ya, banyakkan zikir. Karena zikir itu melambangkan bahwa kita adalah orang yang cerdas. Orang yang punya akal. Orang yang menggunakan pikiran. Ya. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Dia memikirkan, bertafakur tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikan semua ini, langit, bumi, gunung, lautan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Ya, subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah,
kami bertasbih kepada Engkau. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kayak itu tuh. Ya. Wa qina azabannar, dan tolong jauhkan kami ya Allah dari api neraka Engkau. Karena kami sudah melakukan ketaatan, melakukan kebaikan dan menjalankan perintah Engkau. Jauhkan kami dari api neraka Engkau. Ada orang kini kan tak takut dari neraka Pak Ibu. Sehingga dibuatnya minarako je. Ya. Nyawa ko alam minarako purput padik bana. Dia ge merik neraka. Neraka tu nak padik doang ni. Dekat tu nak padik neraka lah. Neraka tu nak padik doang ni. Api, ya. Bungo api neraka tu Pak Ibu. Bungonya api neraka tu dibasuh 70 kali, dimasukkan ke dalam batu. Itulah api yang kita pakai dunia gini. Itu bunga api neraka lah. Ya. Kenalah api neraka yang batu-batu barunya tu. Barakangnya tu. Nah, jangan mengerengkang-rengkang ke neraka. Minta ampunlah kepada Allah dari api neraka. Ya, Bu? Kalau ngantuk apa itu? Cik lagi. Jagoan mata balik untuk menyudahkan kaji. Kaji 2, orangnya 3. Yang ketiga doa. Jangan lupa berdoa. Doa tu yang pertama doa tu ibadah. Yang kedua doa tu utak ibadah. Yang ketiga doa tu adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Ad-du'a huwal ibadah kata Nabi. Doa tu dianya ibadah. Dia ibadah sah berdoa awak dapat pahala. Berdoa awak dapat pahala. Bapa pahala. Bekola doa takabur tu betul. Ya, berdoa dikabulkan itu bekola betul. Nan jadi pahala dapat. Asal berdoa dapat pahala. Berdoa dapat pahala. Sebab doa ibadah. Sehingga ada orang yang rajin doa tu Pak Ibu 80 tahunnya doa, tapi doa tak pernah takabur. Apa ni mintanya? Ya Allah ya Tuhan, dapat lampu menantu ustaz deh. Lah 5 anak dia kawin nak don ustaz jadi dorang. Ya tak? Tapi dia tahu berdoa, ya Allah, agilah lampu menantu ustaz berdoa. Ya tak? Lalu lama-lama meninggal apa tadi? Ya. Lalu di akhirat inyo tu masuk surga dipanggil namanya. Si Fulan bin Fulan, ambo ya Allah, silahkan masuk surga. Tak kajuinya. Kau ambo masuk surga? Tu kawan sebelah tu banyak ibadah berambo tu ah. Inyo lebih rajin ke musaji berambo. Ya, kau ambo masuk surga, inyo alulai. An kece Allah. Sekian puluh tahun apa berdoa kat kambon kece Allah. Ya, minta menantu ustaz lah, minta ikut tak pernah mau kabulkan di dunia. Tapi ingat nak kece Allah. Doa apa yang tidak dikabulkan tu sabananya diterima, ambo terima. Tapi disimpan pahalanya. Sehingga dengan pahala doa apa itulah kini ku apa? Silahkan untuk masuk ke dalam surga. Jele. Rupanya doa awak kau tidak nak kabul kini kau Pak Ibu. Yang pahalanya tetap disimpan. Banyak awak berdoa, tu banyak pahalanya. Nanti diagihkan ke awak dengan itu kita masuk ke surga. Banyak-banyak berdoa, Bu. Jele. Banyak-banyak berdoa. Nah, bapak-bapak dan ibu yang terhormat, lalu Nabi katakan ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Ya, senjata bagi orang-orang yang beriman. Jangankah orang beriman, Pak Ibu. Fir'aun tidak beriman dah. Tapi di waktu kita sasak, tak desa, ya, tenggelam di tengah-tengah lautan, tak kacakui, nyawa doa ke Allah. Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhan selamatkan aku. Kalau aku selamat, aku akan mengimani Musa sebagai Nabi Rasul, dan aku akan mengimani Engkau sebagai Tuhan, dan aku akan beribadah kepada Engkau. Lalu siap berdoa oleh Pak Ibu, diambil dari malaikat Jibril luluak lautan tu disumbalan ke muncul. Dapat ngecek. Ya. Lalu ada yang bertanya, Jibril, kenapa engkau sumbek munculnya? Ini kan ingin bertobat kepada Allah. Angkat Jibril. Ambo dah sampai hati kalau Fir'aun tobat ke Allah je. Ya, biarlah ambo sumbek munculnya luluak supaya berdoa ke Allah. Beko timbul kasih sayang Allah, beko diterima tobat Fir'aun ke Allah. Mendak relaan. Itu betul kisahnya Pak Ibu
dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Imam Ibnu Katsir. Karangan Imam Ibnu Katsir. Nah, hadis Nabi. Nah, jadi awak jangan sampai lu sumbek lu muncul ngelulu apa di malam berdoa gini kau banyak. Ya, salat, zikir, doa. Nah, bapak-bapak dan ibu yang terhormat, lalu nak kecek Nabi ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Seolah-olah ibadah kita tidak ada otaknya. Kalau kita tidak berdoa sudah ibadah. Sudah sembahyang tidak berdoa. Ya enggak? Atau umpamanya ada orang kenduri. Lalu baca tahlil, lalu baca apa pun orang tidak jadi berdoa. Kan aneh itu kan? Allah tahlil panjang-panjang, la ilallah seluruh macam, ya enggak? Ada tu tidak ada berdoa. Akan tak lama untuk ini. Pada inti acara itu doa. Nah, berdoa nikah kawin doa. Ya, mendirikan rumah doa. Doa itu adalah otak ibadah. Orang Islam tahu bana tu Pak Ibu. Sehingga dijadikanlah doa itu menjadi amalan yang luar biasa. Yang terakhir, dengarkan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i zada'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, kalau orang bertanya tentang kepada engkau ya Muhammad tentang aku, katakan kata Allah, aku dekat. Nah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, jadi kini ke timbul pertanyaan dia Pak Ibu. Allah tu dah kek dia awak apa jawab? Allah tu dah kek tu jawab. Allah tu dah kek tu jawab. Dah kek. Panah suhunya. Panah suhunya? Enggak kan? Panah mencari Allah? Enggak kan? Kalau nak panah suhu, nak panah mencari jauh terkek. Nah, kan enggak gua jawab Pak Ibu. Ya. Dake dalam keyakinan kita. Tidak ada kesanggupan mata diberikan Allah untuk melihat Allah di dunia. Ya. Tidak ada kesanggupan panca indera untuk meraba Allah di dunia. Tidak ada kesanggupan. Jangan awak Pak Ibu. Nabi Musa aja tidak ada kesempatan untuk mencari Allah. Ya. Konolah awak bukan Nabi, bukan Rasul. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, Allah katakan fa inni qarib, aku dekat. Berada kayaknya. Ujibud da'watad da'i zada'an. Aku senantiasa mengabulkan kata Allah, doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Aku dalilnya tadi Pak Ibu. Ya, aku senantiasa mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Awak ragu tadi di kabun agak indah. Ambil sampai 10 tahun berdoa kok. Alnya dapat yang minta lah. Mengabulkannya macam-macam caranya Pak Ibu. Boleh jadi diminta kini dapat kini, diminta kini dapat besok, diminta kini dapat seminggu lagi boleh jadi. Tapi boleh jadi diminta kini dapat lah. Cuma dapat pahalanya nanti di akhirat seperti kisah yang saya sampaikan tadi. Ya, sehingga dengan pahala doa itu balunggu-lunggu. Dengan itu kita dimudahkan untuk masuk dalam surga. Jangan kecewa kalau ada orang yang berdoa ini merasa belum dikabulkan sekarang. Nah, lalu Allah katakan, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ya, fa inni qarib ujibu da'watad da'i zada'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya apa? Hendaklah mereka mengikut perintahku dan beriman kepadaku. Nah, tanya dia awak ke Pak Ibu. Lai awak mengikuti perintah Allah, lai. Lai awak beriman kepada Allah, lai. Pasti dikabulkan doa. Ya. Tapi tah ba'a cara Allah mengabulkan kita tidak tahu. Ya, entah dia di akhirat, entah dia di dunia, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, yang tiga macam ibadah kau ikut sama dengan tali yang tiga sepilinan, tungku yang tiga sejarangan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Salat, zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat itu sendiri pun dikatakan diartikan dengan doa. Ya, tapi tidak masuk serugo cie yang kita doa kena Pak Ibu.
kita doakan keluarga kita, anak-anak cucu kita dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga bisa mewarisi agama Islam ya, dan mengamalkannya sesuai dengan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul kepada mereka. Jadi banyak yang kita doakan. Ya, ulama-ulama mengatakan orang yang enggan berdoa kepada Allah berarti mereka ialah orang yang sombong hidup di atas dunia ini. Jadi jangan jadi sombong depan Tuhan. Ya, ambo tidak perlu berdoa. Ya, ambo tidak ada butuh apa-apa, tidak ada butuh tuh bohong. Di samping bohong itu sombong. Ya, sombong kepada Allah. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita dapat menjaga sembahyang kita dengan baik, mengamalkan zikir jadi amalan harian, dan kita bisa berdoa kepada Allah dengan doa yang khusyuk, dan doa akan menyelamatkan hidup kita baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi kalau lantang mau panjang elok dikumpulnya singke, dek kenalah banyak yang tak gua ya. Jadi itu yang kita bicarakan pada hari ini. Semoga ada manfaat. Ambo ucapkan terima kasih banyak atas perhatian diberikan, dan mohon maaf atas kekurangan. Yang benar dari Allah sebagai petunjuk bagi kita bersama, yang salah dari ambo sebagai seorang manusia yang tidak luput daripada kesalahan. Kepada Allah meminta maaf, kepada Allah meminta ampun, kepada bapak ibu ambo minta maaf dari dunia sampai ke akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.